Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para staf TKM pembina Masjid An-Nur, para asatidz yang semoga Allah tambahkan ilmunya insyaallah. Sungguh merugi, ini merupakan kata-kata yang menjadi sebuah nasihat buat orang yang mengerti bahwa sesungguhnya manusia ini memang rugi. Siapa yang bilang? Allah yang menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan, terbaik. Hasan baik, ahsan ya terbaik. Padahal ada makhluk yang tercipta pun sama dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin pun sama tercipta untuk beribadah. Cuma ahsanut taqwim linnas, milik manusia. Sama seperti orang tua kepada anak, anak kepada kedua orang tua. Kalau kita diangkat anak sama orang, ya dia orang tua kita. Tapi anak kandung itu berbeda. Letaknya di kalimat kama rabbayani shaghira. Itu milik anak yang merasakan robba abu wa ummu. Yani proses pembesaran pendidikan dalam hidupnya dengannya. Sungguh merugi manusia. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq watawassaw bis-sabr. Allah yang mengatakan yang namanya manusia ini rugi manusia. Rugi manusia itu rugi. Diciptakan terbaik dari makhluk yang lain, cuma memiliki karakter lakanut. Ingkar kepada Allah. Sifat manusia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqul rabbi ahad. Sifat manusia ya. Jadi kalau dia dikasih enak sama Allah, dia katakan rabbi akraman. Allah tuh memuliakan saya gitu. Tapi kalau sudah mulai diuji dengan ujian yang dia tidak suka, dia katakan rabbi ahanan. Allah tidak menyukai saya. Saya tekankan dari kemarin bahwa ini yang sering terjadi. Buruk sangka kita kepada Allah karena kebodohan kita tentang Allah. Maka
yang kita rasakan adalah kekurangan dalam hidup. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Mengeluh saja, berkeluh kesah saja, hidupmu tak memiliki kemuliaan. Berkait dengan ini, makanya dalam Islam ini Allah kabarkan tentang masa perubahan manusia di waktu yang tepat. Pagi tadi kita bahas di Al-Ghuraba tentang doa menjelang usia 40. Falamma balagha ashuddah wa balagha arba'ina. Allah sendiri mengatakan bahwa ketika manusia sempurna usianya, wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Itu enggak wa qala rabbi, enggak faqala rabbi, dikaitkan qala rabbi. Siapa yang mengatakan qala rabbi? Yang balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan tadi. Orang yang sudah sempurna usianya, tidak dibatasi usia 40, cuma kalau ditanya ukurannya ya 40. Karena nanti banyak juga orang yang belum 40 dewasa, banyak. Ada juga yang lebih dari 40 nggak dewasa-dewasa pun ada gitu ya. Ya kurang lebih, makanya bahasanya ketika dia sudah sempurna usianya. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa umur manusia itu puncaknya 40. Kalau sudah 40 siap turun. Udah mulai kekurangan itu. Ya. Mata kita udah bukan mata kita yang 10 tahun yang lalu, betul. Jantung kita sudah bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu. Gerak langkah kita pun sudah bukan gerak langkah kita yang 10 tahun yang lalu. Itu kalau kita yang merasakan. Kalau kita belum merasakan, ketahuilah kakakmu, saudaramu, orang tuamu ketika usia 40 tahun ke sana, dia bukan dia yang 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau terdidik betul, disambungkan dengan yang kita bahas selama di sini bahwa rumah sebagai tempat pencetakan generasi robbani, ibu sebagai pencetak sekolah buat anak-anaknya, terdidik anak untuk mengetahui bahwa ketika dia melihat sebuah kekurangan, saat itulah pintu cinta terbuka untuknya. Karena orang yang berilmu, orang yang tahu sekali, ketika dia melihat sebuah kekurangan, cintanya timbul. Dia mencintai sesuatu karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Lain sama orang yang berpikir duniawi, yang dia lihat cinta timbul karena kelebihannya. Padahal dalam bahasa ulama, ketika ada orang berkata, Ustaz, cuma saya yang tahu kekurangan dia, Ustaz. Iya, berarti cuma Anda yang layak mencintai dia. Karena yang lain gak ada yang tahu siapa dia, Anda tahu. Ya, saudara Anda kah, keluarga Anda kah. Kadang-kadang kita suka merasa lelah dengan ujian sih, karena memang dasar kita berantakan. Kita cuma beragama secara keturunan, padahal alhamdulillah turunannya bagus. Cuma kan kalau kita nggak perdalam kan kerugian buat kita. Sampai ada orang mengaku Islam, mengaku hamba Allah, tapi nggak hafal nama Allah, banyak loh. Untung di Bali nggak ada. Orang ngaku hamba Allah nggak hafal nama Allah, kan gaswat itu, betul, bahaya. Takutnya apa? Seruntulan, tak ada juntrungan dalam berbuat sebuah kebaikan. Kebayang nggak sama antum? Orang mengaku hamba Allah, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beranggapan hidayah menurutnya, bukan menurut Allah. Ini kan sudah Jabariyah. Betul. Sama seperti orang mengatakan bahwa memang manusia nggak punya kemampuan. Ini kan Qadariyah. Betul, wa mattasaun illa masya Allah. Kalian tak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Cuma kan kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah satu kaum sebelum tiap orang mau merubah dirinya. Ada usaha. Sisanya la haula wala quwwata illa billah. Allah sudah tantang manusia supaya menjadikan Allah sebagai wakil. Kata Allah,
Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Rabbul Masyriq wal Maghrib. Allah Rabb yang menciptakan timur dan barat. Ukuran Allah ya. Kalau ukuran manusia kan timur dan barat itu kan patok sama dinding tembok kebun sebelah. Timur, barat itu. Tapi kalau ukuran Allah itu Rabbul Masyriq, Allah menciptakan timur, tidak berujung. Allah ciptakan barat pun tak berujung. Sehingga ahlul ilmi menemukan teori tentang bulatnya bumi. Betul. Ini ada canda-canda nih, candanya Abu Nawas kan begitu tuh. Ketika dia tanya sama Harun Ar-Rasyid, kalau kau tak bisa menjawab pertanyaanku Abu Nawas, ku penggal kepalamu. Apa yang kau tanya wahai raja? Akan ku jawab semua yang kau tanya padaku. Di mana tengah-tengah bumi wahai Abu Nawas? Oh, itu masalah kecil. Di tempat raja berdiri, itu tengah-tengah bumi. Kamu sok tahu Abu Nawas? Ya, kalau nggak percaya ukur sendiri dah. Ya, itu kan kayak seperti logika canda ya. Abu Nawas itu memang suka jadi simbol-simbol canda ya. Wallahu a'lam bishawab, berkhilaf ulama tentang dia ini ya. Ya, Allah mengatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Agar manusia merasa kecil. Allah tantang manusia untuk lihat ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Suruh lihat tuh onta diciptakan biar manusia jangan sok-sok ngukur Allah gitu loh. Apalagi membentuk Tuhan dengan bentuk-bentuk tertentu, saudara. Yang namanya pencipta itu nggak mirip dengan yang diciptakan begitu kan? Laisa kamitslihi syai'. Allah bilang pikirin dah ciptaanku, pikirin dah. Supaya nanti kamu bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apa kamu tidak melihat itu Allah ciptakan unta? Lihat tuh unta. Ya sudah ngelihat Ustaz. Iya kaji. Lihat dong. Kalau lihat dong cuma simbol Arab doang unta. Unta itu binatang unik gitu. Saya merhatiin banget dah ini masalah unta ini. Ya. Itu unta itu kalau kita ambil susunya enggak kayak kambing yang tinggal peres, enggak. Anda kalau mau ngambil susu onta nggak bisa begitu saja ngambil, dipancing dulu, anaknya lepas, itu susu keluar dengan sendirinya itu onta. Ya, kalau binatang lain nggak secerdas onta lah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya. Antum kalau dari Madinah ke Mekah tuh lebih panjang treknya dah. Dari Dzulhulaifa antum ambil mikot. Ya, labbaik Allahumma umratan, Allahumma hadil umrah la riya fiha wala sum'ah, mahalli haitsu habastani. Ya, labbaik Allahumma labbaik sampai 6 jam ke Mekah, betul. Lihat kiri kanan tuh gurun Sahara tuh. Rumput aja ogah numbuh, betul. Karena air memang tidak ada, tapi onta bisa hampir sebulan tidak minum. Dahsyat. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah perintahkan sahabat untuk memotong ontanya. Kenapa? Karena sahabat kehausan. Dipotong onta dan ditemukan dalam badan onta itu cukup untuk memberikan satu pasukan minum. Ya, onta itu. Suruh lihat tuh onta, suruh lihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat datu langit gimana ditinggiin. Arsitek mana juga nggak bakal mudeng ngelihat langit nggak pakai tiang. Kalau bintang diumpamakan bohlam nggak perlu kabel, nggak usah pakai kenop, malam digeser siang, siang digeser malam. Coba lihat, otomatis nggak pernah malam ngalahin siang, begitu pula siang nggak pernah ngeduluin malam. Betul? Teratur. Matahari pun sama. Lihat, coba. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat itu gunung dikokohkan, lihat. Lihat ayat yang mengatakan kelak gunung bakal jadi haba'an mantsura, debu yang berterbangan.
Maka manusia yang sombong, yang yusair khaddahu linnas, membusungkan dada di hadapan manusia. Coba suruh ukur tuh gunung tingginya. Innaka lan tahrikal arda. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan jauhnya bumi, tingginya gunung, tidak akan pernah bisa. Ini satu bukti bahwa Allah pengen manusia ini kecil di hadapan Allah, sehingga nanti dia tak tergolong orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang betul-betul Allah inginkan. Dia mau mendirikan solat. Aqimis sholata lidzikri, dirikan solat untuk mengingatku. Ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, dia tahu Allah Akbar, ana shaghir. Allah yang maha besar, aku kecil. Ayat dibacakan, dipahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamda, dikedepankan segala puji milik Allah, lillah. Rabbul alamin, Rabb yang menciptakan dunia ini. Kita disuruh kedepankan pujian. Kenapa? Karena kita punya Rabb Allah yang kadang kita nggak minta diberi. Betul. Antum kalau boleh jujur, dari pagi tadi ada gak habis subuh yang minta oksigen sama Allah? Allahumma a'tini oksigen ya Allah. Ada gak? Ya Allah berikan aku oksigen. Ada gak yang minta kita? Jujur enggak ya? Allah kasih, kita gak minta. Kalau Allah stop 2 menit aja, mati kita betul. Atau antum cek dah tuh, kalau gak percaya di apotek setabung berapa tuh oksigen tuh. Ada ahli matematik ngitung kebutuhan oksigen kita dalam satu hari. Kalau dirupiahkan dengan dolar 13.000 gitu ya, itu sekian miliar loh satu hari. Allah tagih, tekor ente urusannya. Makanya ada orang Islam gak demen sholat kan kelewatan betul. Orang Islam gak demen muji Allah mah betul-betul dah. Ya, emang dia mau ngadep Allah bawa apa? Padahal Allah cuma berikan 2 kunci hidup ini. Kalau nggak sabar ya syukur. Bukan masalah kaya atau miskin. Masalah kaya, masalah miskin mah terserah Allah lah. Ya, kita nggak bisa bikin peribahasa. Mungkin sekedar peribahasa sih silakan saja. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, gitu ya. Iya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya kadang betul, kadang wallahu alam bisawab lah. Karena banyak orang yang rajin tak pandai-pandai. Banyak orang yang hemat, medit, pelit, kutet, koretnya Masya Allah. Afrit orangnya nggak kaya-kaya. Tapi justru kadang-kadang orang yang kelihatannya boros, tangannya terbuka, malah nggak habis-habis rezekinya. Ya, ini kan satu bukti masyiah milik Allah. Manusia cuma berusaha. Bagaimana mendatangkan kemuliaan? Ia jadilah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Orang yang mengerti tentang kemuliaan, kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Ala in awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka orang-orang yang betul-betul tidak punya rasa takut, sedih dengan dunia, tidak. Karena dia tahu bahwa Allah khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Dia tahu Allah yang mencipta, dia tahu Allah yang mencukupi. Dia tahu yang namanya anak Adam ini kesempatan makin sedikit. Kalau bahasa Rasul itu kan yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'hu isnatani. Anak Adam itu yahrum, bakal tua. Ya, jadi kita jangan berasa muda mulu, harus tahu ini kita akan tua. Ya, tapi muda dan tua ini jangan cuma ngebahas kematian hanya untuk orang tua saja. Kadang-kadang saya kalau ngomong tentang kematian, yang muda bilang, "Tat, ngomong yang lain, Tat." Gitu. Antum kalau ngomong yang mati-mati kayak ngomong sama yang tua-tua, Ustaz. Enak aja. Ini bulan yang tua takziah ke yang muda banyak betul gitu ya. Kalau kematian mah nggak nunggu tua, nggak nunggu muda, bukan. Ya, ini mah istitoah, ketika muda kita sempurna beribadah, kenapa nunggu tua baru ibadah? Nggak haji, ntar nunggu tua. Kalau nyampe, betul. Mumpung masih muda, rezeki ada, ya udah fastabikul khairat.
Ini kan perkataan emas yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar kan. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau berada di pagi hari jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik, pun di sore hari jangan tunggu pagi untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Sama kayak orang laki mengejar soft paling depan. Ini kalau soft kosong isi langsung. Bukan ngasih orang, silakan, silakan. Antum itu kayak temer gitu ya. Nyuruh orang naik angkot, angkot jalan antum nggak naik gitu ya. Orang tuh kalau yang namanya ibadah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena yahrum ibnu Adam. Kalau kita yakin kita ini turunan Adam tuh pasti tua. Ya kan di negeri kita ada juga yang yakin kita bukan turunan Adam, katanya turunan Darwin apa sih, monyet gitu ya. Ada di negeri kita ada, apalagi ahli-ahli logika itu ya, biologinya itu Masya Allah. Oh, Ustaz, kita ini hasil proses perubahan kan. Dari monyet jadi manusia. Ente kalian bilang. Ya memang keyakinan beda-beda Ustaz. Ana bawa 32 jenis muka monyet. Ana bilang, "Nih ada 32 jenis monyet. Ente turunan yang mana?" Enggak mau ngaku dia. Sebenarnya dia nolak di teori sebenarnya. Orang Allah sudah katakan kita ini Bani Adam. Yahrumu ibnu Adam wa yabqu mahu isnatani. Yang namanya anak Adam itu bakal tua, yang enggak tua cuma dua. Al-hirs wal amal. Rakus dan panjang angan-angan, itu yang enggak pernah tua. Orang kalau yang namanya nafsu makan, rakus dunia enggak pernah tua-tua, enggak pernah. Saya pernah, ya ini hadis saya pernah bahas dulu di SCTV, di manajemen SCTV ya. Itu kan ke SCTV kalau di Jakarta itu kan di Senayan, di apa Senayan City ya. Di atasnya itu ada SCTV itu ya. Ya, saya pernah masuk ke situ, naik ke atas. Sebelum situ saya lihat banyak sekali etalase yang memajang model-model baju di orang-orangan toko gitu. Itu saya ngelihat nenek-nenek tua di kursi roda, dia ketawa aja ngeliat baju. Dia bilang, masih pengen sih. Itu nggak bisa hilang, mau bilang apa ya. Kadang-kadang bajunya dengan kulitnya sudah nggak matching. Ya kan memang Allah sebenarnya kalau ciptakan manusia itu sesuai dengan apa kemuliaannya gitu loh. Cuma kita yang dibikin heboh dengan keadaan. Coba ada perhatiin dah, kalau kita mau qanaah nggak besar biaya hidup loh. Allah ciptakan tuh bayi yang lahir semuanya lucu. Nggak ada orang nggak senang sama bayi, semua orang senang bayi, jujur. Biar tuh bayi macam-macam modelnya tergantung turunannya, tapi lucu yang namanya bayi. Alah bayi mah kencing aja kita ketawa, ya dia kencing gitu ya. Coba kalau udah gede, astagfirullah dia kencing. Udah bayi mah lucu lah sudah ya. Ini yang namanya bayi, antum sekali-kali coba ngelihat kalau bayi tidur coba. Ya Allah, karena saya kan banyak anak-anak kecil di rumah, jadi ya Allah betul-betul sangat mengasihkan sekali ya. Ini generasi bangsa nggak tersentuh loh. Ya orang cuma menghayalkan kita bantu ini, kita balala teori ya. Saya makanya sengaja bikin itu yayasan apa mandiri ya, nggak perlu donaturan lah. Udah saatnya anak muda tuh kalau bikin yayasan nggak ngerepotin orang gitu loh. Berpikir bagaimana bisa berkarya untuk sebuah hal yang baik. Kenapa? Karena manusia mulia dengan karya cipta. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang mengatakan wazkur ibadana Ibrahim, Ishak wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ini kan jarang dibahas kan. Wadhkur ibadana Ibrahim, kabarkan tentang hamba-hambaku Ibrahim, ayahnya, Ishak anaknya, Ya'qub cucunya. Apa kelebihan mereka? Ulil aidi wal absar. Hidupnya punya karya cipta, hidupnya punya talenta. Harus seperti itu. Prinsip kuat dalam hidup, lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Tuh, Anda mendingan ekor kakap tak kenyang. Tuh kan lain sendiri kan. Dibilang mendingan kecil kepala teri gede ekor kakap, malah pengen ekor kakap gede. Kalau orang punya karya cipta tahu, karena bukan permasalahan yang dia miliki, manfaat yang dia miliki ini apa, itu dia berpikirnya.
Memang kita senang diberi, dengan banyak harta diberi kita senang, tapi mulailah kita lebih senang memberi walaupun sedikit, itu lebih baik. Berpikirlah bagaimana memberi ke negeri ini, bukan mengambil. Mulai kita berpikir apa manfaat saya buat banyak orang, bukan memaksa orang bermanfaat buat kita, bukan. Saya tinggal di Bali ini, kayaknya Bali nggak bermanfaat buat saya. Masya Allah. Memang Bali nggak butuh Anda gitu loh. Tapi mulailah berpikir manfaat Anda untuk Bali apa, itu lebih baik. Sehingga karya cipta akan terpikirkan seperti itu. Iya, wallahi antum kalau kumpulin anak-anak kecil lucu. Ntar tuh ada fasenya tuh anak udah mulai gedean sedikit dah. Biasanya kalau udah mulai gedean dikit kulitnya nggak selembut bayi, balita beda sekali sama anak-anak 7 tahun ke atas. Apa dibilangnya tuh gulam, yaitu anak sampai 9-10 tahun tuh udah mulai beda tuh. Nanti kalau udah fase pasca ABG itu 12 tahun sampai 15 tahun tuh udah mulai tumbuh jerawat. Ya sih gitu ya. Sebenarnya jerawat itu cuma siklus dalam badan. Nggak usah dipencet, nggak usah repot, nggak usah. Nanti hilang sendiri. Ya coba dan kalau udah tua, nggak ada nenek-nenek sama kakek-kakek jerawatan, betul? Emang hilang sendiri itu ya. Ya kita nggak usah sibuk-sibuk kalau kita mau qanaah gitu. Bas walhasil sudah Allah ciptakan kemuliaan. Cuma karena kita nggak paham. Nah jamaah yang Allah muliakan, Anda jabarkan seperti ini. Maksudnya berharap kita ini paham bahwa sesungguhnya Allah ciptakan manusia dengan kesempurnaan. Kenapa dikatakan sungguh merugi ini manusia? Iya, salah satu kerugian yang sering dibahas oleh ulama, yakni ruginya manusia memiliki orang tua yang masih hidup tapi nggak menggapai kemuliaan. Ya, ada hadis di mana Rasulullah mengatakan rugi ma'anfu, rugi, celaka. Man kila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Nih, orang yang hidup memiliki orang tua yang sudah tua salah satunya, tapi nggak bisa masuk surga, rugi. Teringat sebuah ayat dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayat yang sering dibahas berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan saya juga baru mendengar satu hadis kemarin dari Syekh Alia ya di Makkah. Ketika beliau di majlisnya di lantai 4 Makkah itu ya, beliau mengatakan bahwa inna fil jannati baban yuqalu babul ummi, bahwa di surga itu ada satu pintu namanya pintu ibu. Masya Allah, karena berkhilaf ulama menyebut jumlah pintu surga. Ada yang mengatakan 8, 7 dan ada yang mengatakan tak berbilang, wallahu a'lam. Tapi kata beliau ada sebuah hadis yang jarang dibahas. Inna fil jannati baban yuqalu babal ummi, bahwa di surga itu ada sebuah pintu di mana pintu tersebut dikatakan pintu ibu. Pintu ibu yang manusia bisa masuk surga karenanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ada ayat yang simpel yang sering dibahas. Allah mengatakan wa qada rabbuka, Rabb kamu, Rabba yarubu, Rabb yang menciptakan kamu dengan proses. Rabbi Allah, Rabb Allah. Karena Rabb ini yang dimaksud Allah. Wa qada rabbuka, Rabb kamu yang menciptakan kamu dengan proses. Alla ta'budu illa iyyahu, telah mewajibkan, menakdirkan kamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi sudah qada, sudah qadar, sudah takdir. Yang namanya manusia itu beribadah kepada Allah. Fitrah manusia beribadah kepada Allah. Ya, orang Islam dikhususkan kalimatnya Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ada iyyahunya di sini tauhid. Hanya untuknya Allah yang dimaksud. Tapi kalau orang-orang kafir, wallahu alam bisawab,
Kalau secara umum manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini kan ayat umum. Surat Al-Baqarah yang mengabarkan ini umum, ini ayat bahwa yang namanya manusia suruh menyembah Tuhannya. Berarti yang namanya manusia itu memiliki pencipta. Ya kalau manusia sudah yakin dia memiliki pencipta, baru kita giring dia untuk kenal Allah. Ya kayak dalam teknik dakwah, bagaimana dakwah ini bisa sukses. Tolong jangan sampai kita bahas furu'iyah ke orang yang belum kenal usul. Ya antum seenaknya, saya dapat broadcast dari teman tentang halal haram dan lain sebagainya. Antum broadcast ke orang yang belum kenal Islam, belum kenal Allah dengan benar, walaupun statusnya Islam, kabur. Kalimun nas bima ya'rifu alaihi, secara umum ajak ngomong manusia sebatas pemahamannya. Gimana sih mau ngomong masalah furu'iyah, lawang Allah saja dia belum kenal. Lawang kabar tentang neraka surga saja dia masih belum tahu. Dia belum tahu kalau manusia nanti bakal dibangkitkan di akhirat. Dia belum tahu. Antum sudah ngomong halal haram, enggak ngaruh. Ana alhamdulillah Ustaz, ana udah kajiannya udah masuk 2 tahun Tad. Cuman ujian ana kan di orang tua Tad. Orang tua ana tuh enggak demen banget Tad sama apa yang ana pahami ini Ustaz. Ana udah diem aja, dia ngomong diem aja Tad. Cuma kan lama-lama ana manusia Tad. Ada batasannya Tad. Terpaksa anak keluar ilmu anak desa. Anak bilang, Pak duduk, Mi duduk sini. Terpaksa Tad, anu nggak mau sebenarnya. Anak bilang, qala Allah wa qala Rasul. Kalau anak udah begitu, orang tua anak diam semua Tad. Nggak bisa berkata-kata sekatu kata pun, nggak bisa dia berkata. Setelah anak ngomong, anak jalan. Dia merasa dia lebih hebat dari orang tuanya. Ternyata pas dia pulang kata orang tuanya, ngomong apa itu? Enggak paham. Jadi begitu tuh kadang-kadang. Kita merasa mampu menyampaikan sesuatu padahal yang disampaikan enggak paham. Ya antum di majelis ini jangan anggap paham semua loh. Kadang-kadang yang di belakang lebih hebat ketimbang yang di depan loh. Ya, karena orang macam-macam, ada yang paham nggak? Banyak sekali. Makanya kajian yang baik itu setelah kajian siapa yang mau nanya supaya nggak paham bisa nanya, gitu ya. Itu lebih baik. Iya. Ada anak muda ngedalemin kitab suci agama lain. Sampai minus matanya baca gituan. Apalagi kitab suci orang-orang Bali kan susah tuh tulisannya, betul ya. Setelah dia paham, oke, anak mau berdebat kan? Anak mau berdebat. Ya, menggonggong sana, menggonggong sini. Maka tadi pagi saya katakan orang yang banyak gonggong itu bakal jadi mainan. Seperti anjing yang banyak gonggong, jadi banyak. Kalemlah seperti singa yang nggak usah banyak komentar. Ya, makanya nggak ada yang berani mainin singa, betul? Kalau anjing kalau sudah mulai menggonggong, orang tahu ini memang gaya bahasa anjing yang menggonggong. Makanya anjing dimacem-macemin, dibikin pudel, dibikin poni, itu anjing gitu ya. Ada pakai dasi kupu-kupu anjing, macam-macam. Coba ada kayak yang berani ngepang rambut singa. Coba ya. Ini kan bahasanya Imam Syafi'i kan begitu ya. Imam Syafi'i itu kalau bilang diamlah seperti singa. Ya, jangan banyak menggonggong seperti anjing, orang menganggap remeh nanti. Imam Syafi'i bilang begitu. Ya, makanya kita harus paham nih kemuliaan. Iya, bahwa dalam diam itu merupakan sebuah emas. Kadang-kadang nggak bisa kita komentari semuanya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ayat ini mengabarkan pada kita sebuah takdir. Takdir yang kalau kita nggak jalani rugi kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan secara bahasa ini terjemahan. Nanti kita larikan ke tafsirnya. Allah yang mengatakan wa qada, sifatnya sudah lampau mau.
Telah Allah takdirkan, telah Allah perintahkan Rabb kamu yang dimaksud. Supaya kamu tahu bahwa kalimatnya Rabb bukan wa qada ilahaka, bukan wa qada ilahuka, wa qada rabbuka. Supaya kalian berpikir tentang rububiyahnya Allah. Allah telah takdirkan kamu, Allah telah ciptakan kamu. Ya, kamu itu proses hidup. Kamu itu hasil persilangan dua manusia. Yang kalau kamu sadar, orang tuamu itu sangat berharap punya kamu dulu. Entah mengapa sekarang orang tua kamu itu bilang, seandainya nih anak gak lahir dulu. Betul? Kok yang diharap malah gak diharap sekarang? Ini ada yang salah. Makanya ketika banyak orang menganggap bahwa orang tuanya itu nggak ada kelebihan yang dia rasakan dari orang tuanya, ini sebuah kesalahan. Ya, saya sering berhadapan sama anak-anak muda yang seperti ini mengatakan, ya Allah Ustaz, antum sih enak kalau ngomong Ustaz, masalah orang tua hormat, ya orang tua antum orang baik Ustaz. Kalau orang tua ana Ustaz, ya Allah Ustaz, asal antum tahu aja Ustaz, ya ana dibuang dari kecil Ustaz. Udah gede, anak baru diakuin. Gimana anak mau cinta sama dia, Ustaz? Ini masalah hati, nggak bisa dibohongin, Ustaz. Apa begitu dia bilang? Oh, ya akhi fillah, kalau antum mau kaji diri antum, sebenarnya antum bisa lebih dari orang-orang lain lah. Kalau orang lain itu orang tua bermanfaat buat dirinya, tapi kalau antum punya kemampuan untuk bermanfaat buat dia. Bukankah kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Karena kalau sampai Allah titipkan kamu dalam rahim orang tuamu, pada benih dalam sperma ayahmu, itu nggak main-main. Dan Allah nggak ciptakan semua dengan kebatilan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak sia-sia Allah ciptakan semuanya. Mana kita tahu dari tulang sumsumnya Abi Jahal lahir seorang anak yang mengesahkan Allah. Mana kita tahu Khalid bin Walid yang tak pernah kalah perang ternyata itu hasil benih dari Walid bin Mughirah, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tahu ya kekejaman Hindun, istrinya Abu Sofyan, yang membantai sahabat-sahabat Rasul khususnya pamannya, demi Allah, Allah jadikan dia penghuni surga. Mana kita tahu? Ini kesalahan kita kalau sudah berdakwah kita menjudge seakan-akan orang nggak boleh masuk surga kecuali kita, itu yang salah. Padahal Yahudi saja boleh bertobat, orang-orang Nasrani boleh bertobat, orang-orang yang berbuat syirik pun boleh bertobat. Cuma teknik kita ini membuat mereka enggan bertobat, itu yang sering terjadi. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ini umum, ini ayat. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Orang hanya menerjemahkan masjid dikunci, dikasih portal, orang bisa ngelengkah, bisa jebol pintu. Tapi lebih ditekankan, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Lebih kepada sabab orang enggan sholat karena dia. Antum kenapa enggak sholat? Kan masjid dekat itu. Ya susah lah tat ngomongnya tat, lu nggak bisa begitu. Afdhalu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Ana tahu tat hadis itu kan. Sebaik-baik sholat orang laki itu di masjid, di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Ana tahu Ustaz. Cuma gara-gara ada dia jadi malas tat. Kadang kita menjadi penyebab orang malas sholat. Kita menjadi hakim buat orang lain, bukan pelengkap kekurangan orang lain. Itu yang terjadi. Ini sering terjadi karena kita nggak paham. Kita cuma mengaku hamba Allah, kita nggak mengenal Allah. Allah sudah katakan may yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wal huda lillah. Kalau Allah sudah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Pun sebaliknya, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan manusia, tidak ada yang bisa lagi memuliakan dia. Berarti kan masyiahnya Allah. Makanya Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, contoh yang terbaik yang bisa kita tiru beliau ini. Kalau beliau habis melakukan sebuah kebaikan kepada Allah, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Nggak ada kesombongan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah,
terimalah yang kuperbuat ini ya Allah, merendah dia. Wah, kalau kasus Ibrahim ada zaman sekarang, waduh sombong banget. Ibrahim bikin Ka'bah loh, Ka'bah nggak main-main. Ka'bah yang dibikin, yang semua orang sekarang menghadap Ka'bah, semua orang menghadap Ka'bah. Nggak ada kesombongan, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna. Kerjaan dia ngancurin patung, siapa pembuat patung yang nggak kenal dia, tapi tetap mengatakan, dia meminta wajdubni wa baniya na'budal asnam, jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah patung. Padahal kerjaannya ngancurin patung. Itu Ibrahim. Nggak ada kesombongan karena dia tahu bahwa hati anak Adam di antara dua jari ar-Rahman. Allah balik-balikan terserah Allah ya. Kita nggak pernah. Kalau kita yang jadi Ibrahim, waduh sombongnya. Bikin Ka'bah, bisa depan gang kita tulisin di gapura, rumah yang bikin Ka'bah. Kita status jabatan aja kita pengen tulis di kartu nama, biar pada tahu. Ya, saya salut sekali kalau teknik dakwah Rasul kita pahami. Itu ada Sahih Fikih Sirah, antum beli itu buku bagus, Sahih Fikih Sirah. Ya, teknik dakwah Rasul. Itu pernah ada orang Arab Yaman datang ke Rasul, Arab Baduy datang ke Rasul, datang ke majelis Rasul ketika beliau sedang menyampaikan dakwah. Ini Arab Baduy ini tanya langsung kepada orang yang hadir, "Waina Muhammad? Waina Muhammad? Waina Muhammad? Mana Muhammad?" Apa yang kita simpulkan? Muhammad saru sama jamaahnya, betul? Kalau kita mah mentereng sekarang. No, yang pakai sorban no. Yang udang-udangnya tinggi no. Soalnya saya sering sekali berdakwah ke masyarakat yang awam. Beberapa tahun yang lalu, saat awal-awal saya masih di KPK, itu Pak Abdullah Hemahua, ya, beliau bilang sama saya, kemungkinan saya ini mau pensiun. Ustaz, saya bakal tinggal di daerah Depok. Kalau bisa bantulah dakwah Ustaz. Dalam antum lebih berhak lah Ustaz. Saya bilang ke dia begitu. Lah, antum bantu kami lah insyaallah. Ya karena diminta tolongin saya insyaallah lah. Wallahu alam, diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka tuh acara macam-macam lah ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan bulanan di kampung tersebut di daerah Depok lah, saya nggak bahas lah tempatnya lah. Hayal insyaallah. Cuma ya begitu Ustaz, orangnya agak anti pemahaman ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah. Lah kalau semacam muskilah sudah. Ana datang ke sana pakai motor sampai di parkiran, ana lihat penuh amat memang, tuh masjid penuh. Enggak lama ada anak muda ngelihat begini, bawa ketimpring. Ustadz datang, shollu ala nabi. Orang. Ana nengok ke belakang langsung ada ikhwan kan yang dia bilang urusannya tahjir dia. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimpring, betul? Allah, maju kena, mundur kena, ini serba salah. Alah, maju terus. Maju anak. Ya sudahlah, anak maju ke dalam, ya pada salaman apa gitu, anak masuk ke dalam. Anak langsung kelihatan tuh yang anak bahas nih. Oh, no pasti Pak Kiai no. Karena kelihatan dari jogrokannya sudah kelihatan, stylenya tuh style Kiai itu udah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata turun gitu. Kiai itu. Saya samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alang Kiai ngomong lagi ikhlas. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk ke masjid kecuali tahiyatul masjid dulu. Selesai sholat, saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang anak Wahabi.
Ana langsung senggol, sok tahu ente. Ana subhanallah. Ente Wahabi. Sok tahu, ana bilang sok tahu ente Wahabi dari mana? Ya, karena memang bahasa Betawi bahasa saya kenal sekali bahasa orang begini. Bahas sudahlah dengan pandangan dia yang seperti itu. Tidak lama pembawa acara bilang, Ustadz silahkan naik. Kita bicara di atas mimbar. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam, setengah 10 sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Jadi malam sekali kegiatan itu. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun. Saya duduk lagi samping Pak Kiai kan. Dia liatin lagi saya. Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan ya, saya bilang. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke dah. Wahabinya gak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran, terserahlah orang mau bilang saya apa gitu, tapi diterima paling nggak begitulah gitu. Karena memang Islam bukan lakop, Islam bukan firqah, Islam ya agama. Inna dina indallahil Islam. Tolak ukurnya tuh Allah, bukan manusia. Bukan apa kata guru kita membuat sebuah buku mencatat nama-nama ustadz-ustadz untuk ditahjir ini itu. Wallahi wahjurhum hajran jamila. Kalau tadi alai diteruskan kan, Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattahidhu wakila wahjurhum hajran jamila. Kalau memang perlu mentahjir dengan bahasa yang baik, alasan yang kuat, bukan kila wa qala. Ilmu itu bukan kila wa qala. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat ma'a syahidai, dengan syahid. Ini indahnya Islam. Cuma mau bilang apa? Itu yang terjadi. Kullu hizbin bima ladaihi farih. Setiap kelompok merasa paling baik. Makanya di awal kemarin saya bahas, di bentar lagi Ramadan. Kita yang rusak. Lawang hadis yang bilang puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan, ada yang nyaut NU. Begitu katanya. Kalau memang tidak bisa dilihat, genapkan Sa'ban 30 hisab sama dia. Begitu. Padahal kalau dia mau baca autobiografi Buya Hamka, semoga Allah muliakan ke Buya Hamka, ada catatan tulisan kecil beliau itu. Beliau orang Muhammadiyah yang beliau mengatakan bahwa betapa mulianya hadis yang Rasul turunkan ini. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Semoga Allah muliakan orang yang berilmu. Cuma ke bawahnya ini taklid. Ke bawahnya taklid. Nah, tidak ada agama dengan taklid. Apalagi taklidil a'ma, enggak boleh. Sahabat mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini tinggal nyontoh. Jangan buat yang baru, sempurna sudah. Siapa yang bilang sempurna? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ketika ayat ini turun, Futuh Mekah, Haji Wada, beberapa waktu Nabi wafat setelah itu. Sebagian mengatakan ini ayat-ayat terakhir di hayat Rasul. Sebagian lagi mengatakan yakni idza ja'a nasrullahi wal fath, ini ayat-ayat terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu memang dekat waktunya. Iya, Futuh Mekah. Beliau berpidato di hadapan masyarakat mengatakan taraktu fikum mislal bayda lailukum kanaharikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Diakui oleh dunia. Orang-orang kafir Parsi pun tahu sempurnanya ini agama. Wallahi ma akmala hadzal din. Betapa sempurnanya agama ini. Sampai-sampai sahabat mengatakan dulu orang Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Kenapa? Karena Islam pas makomnya liuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai. Tampak jelas di wajah orang-orang Islam. Simatuhum min asaris sujud. Ada bekas sujud di wajah orang Islam. Lah kalau kita kan kalimat bekas sujud diidentikan sama cemong di jidat, betul? Antum muslim.
Ya memang kalau sujudnya betul cemong, betul ya. Tapi kan kesian yang udah asam urat nggak cemong-cemong, betul nggak bisa sujud. Kadang nggak kesana juga arahannya. Lebih simatu min asari sujud, lebih baik ketimbang sebelum ibadah, itu lebih tepat. Karena orang-orang Syiah juga cemong, ditekan sama batu Karbala, betul? Nah, kesana. Islam lebih ke aplikasi. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena puncak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan ibadah itu alat bantu untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kalau antum perhatikan, semua ibadah yang Allah perintahkan akan menjadi sabab datangnya kebaikan yang akan datang. Antum bicara syahadat, salat, zakat, puasa, haji, wallahi Islam itu memiliki bekas. Maka ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah wa anna muhammad abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. La ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Dia bersyahadat. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini orang sudah bersyahadat, maka demi Allah tidak boleh dibunuh. Ini orang sudah bersyahadat, tidak boleh dijarah hartanya. Ini orang sudah bersyahadat, tidak boleh dighibah. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa terbunuhnya satu orang Islam lebih Allah cintai hancurnya dunia ini. Maka aneh saja kalau ada kelompok-kelompok Islam mengatasnamakan Islam, menghalalkan darah orang Islam lainnya. Sungguh merugi. Menggalang massa untuk membenci pemerintah. Ini negeri kafir, Ustaz. Antum bisa bilang negeri kafir, hukumnya belum Islami, Tad. Itu presidennya aja, Tad, bininya nggak pakai kerudung, Tad. Ini bukan negeri Islam, Tad. Antum juga bukan Islam, jangan-jangan anak Islam, Tad. Nenek antum nggak pakai kerudung. Gimana sih antum bisa mengklaim seperti itu? Hati-hati, ya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang sahabat diperintahkan untuk menyerang sebuah tempat negeri, ya, ini Nabi mengatakan hal sami'tumul azan, apakah kalian mendengar azan? Na'am. Fadzalika biladina. Itu bilad kita, negeri kita. Biladul Islam, sami'al azan. Tidak ada larangan orang berbuat baik, negeri Islam. Kalau bicara kesempurnaan milik Allah, ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Tugas kita menyempurnakannya. Dan penyempurnaan itu bukan dengan hujatan, cacian, makian, bom bunuh diri, bukan. Kadang-kadang gara-gara tingkah laku kita Islam tercoreng. Hati-hati, takut sama Allah. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati. Syahadat berbekas. Orang Islam nggak boleh dibohongin. Makanya kita bisnis sama orang Islam harus akadnya jelas. Tidak boleh bayul goror. Tidak boleh beli kucing dalam karung. Kenapa? Karena keuntungan yang kita ambil dengan cara menyakiti saudara kita akan menjadi awal bala dalam hidup kita. Jangan kita anggap bangga. Anak bohongin, akhirnya anak untung. Dia pikir itu untung buat sendiri. Ternyata rezeki yang dia dapat dengan cara yang zalim, ada rezekinya rumah sakit, betul? Ada rezekinya bengkel. Ada rezekinya tukang obat. Iya, kita lupa rezeki kita itu milik banyak orang. Gara-gara kezaliman yang kita lakukan, terjebaklah dengan sekian banyak ujian yang kadang kita nggak mampu untuk itu. Ya. Orang Islam tidak boleh dighibah.
Ya buat orang yang masih suka berdemo, menggalang massa untuk mencaci maki pemerintah, ya saya nasihatkan tobat dah buru-buru. Karena wallahi tidak ada manfaat yang Anda lakukan. Hujatan, cacian, makian, perubahan itu milik Allah, bukan milik manusia. Tapi kan kita harus ada usaha, usaha merubah. Iya. Kalau bicara usaha merubah, jihad Nabi sudah ajarkan. Lengkap sudah. Jangankan cara jihad, cara buang hajat aja diajarin. Sempurna sudah, coba kuak masalah ini. Kita punya pemerintah yang zolim. Dulu Muhammad dihadapin sama Abu Lahab, Abu Jahal, lebih zolim lagi. Kezoliman pemimpin-pemimpin kafir dunia, Mukaukis, Heraklius. Ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin kafir saat itu yang Muhammad jadi kekeran dunia loh. Lihatlah Umar ibn Khattab. Orang yang pernah pegang 3/4 dunia. 3/4 dunia, kebayang gak sama antum tuh? Dunia bulat, cuma sepertiganya doang yang gak di tangan Umar. Apa karena Umar itu giant? Karena kan orang suka image kalau udah Umar raksasa gitu kan. Giant, bertubuh tinggi besar, galak dan lain sebagainya. Lah, coba siar Alam An-Nubal buka tentang Umar juga. Lelaki bertubuh tinggi, kurus karena banyak puasa, kulit pucat karena banyak tahajud, mata sayu karena jarang tidur di malam hari. Umar. Ya. Tapi kalau Umar sudah mengatakan Allahu Akbar dalam sebuah riwayat, musuh di balik 10 gunung itu mendengar takbirnya Umar. Karena kalau Umar sudah melangkah, diakui oleh ulama. Dan sahabat mengakui kalau Umar sudah melangkah 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Umar. Ya lainlah sama kita lah. Tiap langkah bareng setan. 1000 niat dalam otak, padahal pengen ke masjid. Ya, bolehlah kita contoh mereka, bolehlah ya. Keberanian Umar boleh, rasa malunya Utsman bin Affan itu boleh tuh. Ya, apa yang terkenal dalam Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, karomahnya Utsman bin Affan. Saya juga nggak mudeng, cuman sohi mau bilang apa, harus yakin kita. Utsman tuh sahabat yang paling pemalu gitu, sehingga dia nggak berani datang ke rumah Rasul kalau Rasul lagi sama istrinya, nggak berani. Saking rasa malunya Utsman tinggi sekali, Utsman itu pernah menghatamkan Quran 1 rakaat. Ini saya nggak mudeng sampai sekarang, tapi itu sahih. Atau bisa buka Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi itu ada. Ya kalau buat kita don't try it at home lah ya. Enggak bahkan pernah bisa lah sudah. Jangan dicoba. Anak sampai bengkak mata. Antum kenapa? Lagi nyamain Utsman, jangan. Nanti ada pengajaran-pengajaran kita untuk menghatamkan sebulan sekali, seminggu sekali, paling cepat 3 hari. 3 hari sekali itu ya. Imam Syafi'i itu ketika beliau ditanya tentang dalil mengenai ayat surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Untuk menemukan satu dalil ini Imam Syafi'i ini minta waktu 3 hari aku berdiam diri di rumah dan 3 hari itu aku hatamkan Quran sampai aku menemukan ini dalil. Nah, itu ada dalil yang seperti itu. Cuma lagi-lagi jangan sudah. Karena memang kebaikan Quran itu dengan tartil. Rattilil Qur'ana tartila. Walhasil mungkin yang kita simpulkan mereka orang yang punya rasa malu sama Allah. Kenapa kau lakukan ini wahai Utsman? Aku malu memberikan sedikit kepada Allah. Jadi rasa malunya tinggi sekali. Ya karena dia tahu sekali kesempatan berbuat baik di atas dunia ini kan singkat. Nabinya saja mengatakan bahwa hidup ini seperti batang pohon di mana daunnya rindang. Bahwa karra'in yar'a haulal hima. Karra'in yar'a roha tahta zilali sajarah. Seperti seorang pengembara itu yang duduk numpang tidur di bawah pohon, kata Rasul. Nabi itu. Makanya ketika Umar bin Khattab melihat Rasul tidur di atas pelepah korma, kemudian Nabi berbalik badan, Umar ngelihat ada bekas lidi daun korma di badan Rasul, nangis Umar, nangis. Ya, antum jangan takut untuk menangis
takut kepada Allah, silakan. Umar pun menangis, boleh. Umar melihat di badan Rasul itu ada bekas lidi, nangis Umar. Apa yang membuat Umar menangis? Sehingga tetesan air matanya jatuh ke badan Rasul. Rasul pun bangun. Ma bakaita ya Umar. Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Apa kata Umar? Wallahi ya Rasulullah, kau manusia yang pernah Allah ciptakan paling sempurna di atas muka bumi ini. Kau kekasih Allah. Tinggal kau minta tempat yang layak untuk tidur. Kenapa tak kau minta wahai Rasulullah? Senyumlah Rasulullah mengatakan kepada Umar, Mali wa mali dunia ya Umar. Apa diriku dibanding dunia ini Umar? Masali wa masali dunia karraha tahta silal sajarah. Hidupku dibanding dunia ini seperti orang yang numpang istirahat di bawah pohon. Dia tuh selesai istirahat, dia tinggalkan tuh pohon dunia ya pohon itu. Demi Allah wahai Umar, dalam mimpiku tadi aku melihat istana yang terbuat dari emas. Aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di depannya. Aku bertanya kepada Jibril, siapa dia? Jibril mengatakan itulah Rumaisah binti Milhan, Ummu Anas bin Malik. Orang yang masih hidup, wujudnya sudah ada di sorga. Aku bertanya kepada wanita tersebut, ini istana emas milik siapa? Kata wanita itu, ini milik Umar. Wallahi ya Rasulullah, wallahi. Orang-orang yang mentalak dunia, orang-orang yang tak membutuhkan dunia, Allah jadikan dunia datang menunduk kepadanya. Allah penuhi dadanya dengan keberkahan, karena dia tahu sekali dunia seperti sayap lalat, sayap nyamuk. Tidak ada yang dia banggakan dari dunia. Yang dia tahu cuma di dunia tazawwad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bukan mencari kesalahan orang lain, bukan. Apalagi sampai urusan sama orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Allah yang mengatakan ihsanan. Bukan sekedar hasad, ihsan. Ihsan antum tahu kan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Anta muhsin ya akhi. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan kamu nak. Ayat lain menjabarkan ayat ini. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan orang tua. Merendahlah kamu bak piik burung di hadapan induknya. Sekali-kali lihatlah piik burung di hadapan induknya, lihat. Terbang sudah bisa, cari makan pun sudah mampu. Kalau ketemu induknya tetap kolokan. Tetap bahwa dia anak untuk orang tuanya. Merendah dia. Enggak ada perubahan gaya dan suara kalau depan orang tua. Kita boleh sedikit belagu lah, ya hanu lah Rasulullah bilang gitu ya. Depan anak buah kita tuh, kenapa? Ada apa? Harusnya begini ya, dibikin-bikin lah suara gitu ya. Tapi sama orang tua jangan. Kita sama orang tua asik. Gimana Pak saya? Gak usah. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Gak usah. Orang tua enak sama kita urusan gitu. Wabil walidaini ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik. Ada tidak ada orang tuamu, berbuat baik. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ajib. Anak muda datang ke Rasul, izin mau zina. Ini sahabat minta izin potong kepala nih anak. Dia datang ke Rasul pengen zina. Nabi sih tenang sekali, kata Rasul, "Shalaita ya akhi." Udah sholat belum? Lama salli. Sholat lah. Pantas belum sholat. Dia pengen zina mah wajar gitu ya. Habis sholat dia datang lagi ke Rasul. Aku sudah sholat ya Rasulullah. Izinkan aku berzina. Astagfirullah. Ya. Jawab Rasul apa? Ketika sahabat nggak sabar ngadepin orang, apa kata Rasul?
Begini. Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Ya malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu kalau kau berzina. Jadi dihantam hatinya. Kamu nih manusia, kematian kamu itu nggak menghentikan 7 turunan kamu. Babat bibit bebet bobot tuh penting sekali. Sejarah itu dibuat dari dirimu sendiri. Ketika engkau mengetahui bahwa memang inilah nabda, seorang anak bukan mengatakan ini bapak saya, inilah saya gitu loh. Innal fata mayakulu ha'adada walaysal fata mayakulu kanabi. Ada pepatah bahasa Arab begitu kan? Bahwa seorang pemuda itu yang berkata inilah saya, bukan inilah bapak saya, bukan. Pemuda itu berani mengatakan ha'anada, inilah saya. Makanya saya sampaikan kemarin ketika Asma binti Abu Bakar mau dipeluk sama Abdullah bin Zubair bin Awam, karena kan Asma buta di hari tuanya kan, jepit sudah pasukan Abdullah bin Zubair bin Awam, ini mau dibunuh sama panglima yang munafik itu Al-Hajjaj As-Saqafi itu. Dia datang ke ibunya Asma binti Abu Bakar, minta dipeluk dan dipeluk, ternyata baju besi dikenakan. Asma marah. Inikah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq kekasih Rasul? Inikah anak dari Zubair bin Awam si penunggang kuda Rasul? Inikah anak dari Asma binti Abu Bakar, wanita bergelar 2 ikat pinggang, ingin menghadapi musuh, syahid menantimu menggunakan pelindung? Buka bajumu nak, buka bajumu nak, hadapi musuh. Biarkan pedang si munafik itu menggores kulitmu nak. Biarkan darah bercucuran wangi sebagai bukti syahidmu nak. Buka bajumu. Jadi mereka orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka orang yang tidak pernah takut dengan dunia. Mereka tahu sekali apa yang mereka perbuat ini bertaut dengan sesuatu yang akan datang. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebaikan. Ini yang dia jaga. Ini yang dia jaga di hadapan dunia. Karena kalau bicara dunia bakal dia tinggalkan. Apa sih dunia? Ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadahibun wa tarikuh linnas. Ya dunia apa? Makanan yang enak pun cuma di mulut, baju yang bagus pun cuma di badan. Justru yang kau miliki bakal kau tinggalkan. Imah hilang, diambil orang atau usang, atau menjadi waris. Itu dunia sudah. Tapi wa tasaddaqa fa'amda, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Ini yang dia perhitungkan. Maka dia tahu sekali kalau sampai dia berbuat sebuah keburukan, efek buruk pun akan berdampak. Memang tidak ada karma dalam Islam. Tapi Islam berkeyakinan tentang al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Dia berbuat ihsan, Islam tawarkan berbuat ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Iya, dia tidak butuh manusia. Kalau bicara yang sunnah ya, kalau bicara yang wajib kan kita dizaharkan. Ya nggak boleh yang wajib kita ngumpet-ngumpet tuh nggak boleh, transparan. Antum mau ngeluarin zakat dia bilang ini zakat mal ana. Katakan. Ini antum pegang dah. Apa ini? Udah pegang aja. Nggak bisa begitu. Ngomong apa zakat. Katakan zakat. Nanti orang salah sangka karena itu wajib hukumnya. Antum sholat 5 waktu ya zaharkan. Mau kemana? Sholat zuhur. Gak usah pakai mau kemana? Ada deh. Ada deh. Abang ngumpet, masya Allah ya. Sampai kita puasa kan wajib. Nanti kalau ada orang yang mengajak kita berbuat yang enggak bikin kita emosi, suruh katakan apa? Afan, ana imrun shaim ya akhi. Maaf, ana puasa. Suruh bilang ana puasa, jangan ladenin. Tapi ngreget ngomongnya. Ini imrun shaim ya akhi. Ana puasa. Jangan ana puasa. Jangan injak antum orang akhirnya.
Ya orang Islam tuh harus greget, yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang perlu dibanggakan ya. Haji juga begitu. Antum zaharkan, memang tidak ada walimatus safar, tapi wasiatus safar kan ada. Ya antum kumpulkan orang-orang, anak-anak antum, kumpulkan semua keluarga, kumpulin. Ya anak, istri, cucu, atau kalau sama istri jalan berdua ya anak, cucu, ya sepupu kita kumpulin. Kita ngomong dah sedikit dah, ya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah sama mamah nih insyaallah mau haji, perjalanan panjang yang wallahu alam, balik apa enggak tahu, terserah Allah. Kalau balik kita kumpul lagi, enggak balik ya minta maaf, karena mungkin pernah jadi orang tua yang enggak pandai dalam mendidik kalian. Maklumin, orang tua kalian ini manusia, tempatnya salah dan dosa. Kalau ada hutang piutang dalam masalah hidup kami, insya Allah tolong dibayarkan. Tuh di atas lemari sudah saya titipin 2 tas. Itu tas yang pertama isinya itu ya berkas-berkas lah, hutang piutang. Kalau nanti saya nggak ada umur, tolong buka tuh tas, lihat utang apa aja, lihat. Nah di tas yang kedua inilah solusinya. Apa Pak? Utang juga. Oh ya, Pak benar kalau gini. Enggak, maksudnya sih wasiat. Mau utang mau nggak utang wasiat lah ya, wasiat. Ya, kita harus jujur ya, bantu doa anak yang soleh ini, masya Allah ya. Karena biar bagaimana kan orang tua pernah mendoakan kita ketika kita belum pernah mendoakan dia, betul? Saya tuh ini sih berbagi aja lah ya. Karena memang aktivitas saya pakai motor, kadang-kadang saya Jakarta, Bandung, Purwakarta, saya sengaja pakai motor, sengaja. Saya tuh bisa berhenti di mana aja, berhenti di supir-supir truk di daerah Rawang apa gitu, Kosambi, di Purwakartanya saya berhenti. Cuma pengen tahu dunia mereka gitu. Di situ saya bisa mengambil hikmah bahwa ternyata memang ya kalau sampai anak itu membenci orang tuanya salah. Ya ini orang-orang yang kasar-kasar nih, supir-supir truk gede itu kalau ngomong, aduh, jangan sampai ada anak kayak kita dah, mudah-mudahan ada kata-kata seperti itu. Saya bilang sama anak-anak yang nggak suka sama orang tuanya, saya bilang tobatlah kamu nak. Jangan kamu remehkan orang tuamu nak. Ya habis gimana Ustaz? Orang tua saya gini. Udah. Salahnya orang tua, benernya anak. Terima itu. Karena Allah titipkan kamu ke dia nggak main-main. Orang tua juga ngeluh begitu. Apalagi kami Ustaz, ya Allah Ustaz. Perasaan buruk kemarin bawa nih anak di perut Ustaz. Ya Allah, lahir dengan susah payah, taruhan nyawa. Kami timang dia cinta walaupun banyak kekurangannya. Ya Allah, udah besar ngelawan, sakit. Sakitnya di sini Ustaz. Sakit, betul-betul sakit. Saya tuh sempat kasus kayak gini, saya bingung. Antum bisa dilihat di YouTube kasus ini, kisah nyata. Saya sampai nggak bisa jawab saat itu, ya Allah. Karena saya kan di dunia anak-anak muda di kampus, di mana saya bergaul juga sama mereka nih. Apa yang saya harus ucapkan ini? Kalau saya bela anak, orang tua nggak ridho. Kalau saya bela orang tua, anak nggak ada yang mau ngaji, masya Allah. Sampai sekarang saya buka pesantren para manula tuh di Bogor, karena memang dari 100 teman saya 70-nya itu orang tua di Jakarta. Saya sering dialog sama mereka. Sampai saya nggak bisa terjawab dengan ujian buat diri saya sendiri. Saya banyak minta maaf sama anak-anak karena jarang saya di rumah. Kadang-kadang saking jarangnya saya tuh, saya suka bilang sama istri saya tuh, ini anak kayak tinggian dikit ya, tinggian nggak pernah ngeliat, saya bilang gitu. Ya Allah, ya hingga pernah saya datang waktu itu, saya dari Bukit Tinggi ya. Saya bawa rambutan Aceh Plat sama duku kalau tidak salah. Saya pulang di rumah itu, saya duduk depan rumah. Ini pelajaran buat saya pribadi, ya, buat orang yang benci orang tuanya. Ya, saya duduk di depan rumah, saya bawa itu buah-buahan. Saya punya kebiasaan kalau duduk tuh saya taruh handphone, saya taruh buku apa semua di meja. Nikmatin lelah tuh ya. Nggak lama tuh kopi datang. Saya dibawain kopi, ya Allah. Kelihatan tuh bulan, walaupun masih asar, ada kopi, masya Allah. Tahu aja saya bilang.
Enggak lama anak saya yang kecil datang tuh, sekarang sudah agak gede itu anak. Ya, kecil, abuya. Ya Allah. Ta'al ya bani ya datang. Saya bilang kemana nak. Kita pangku ya Allah, enaknya pulang kerja ketemu anak tuh, masya Allah. Dia turun dari pangkuan saya, dia lihat tas yang saya bawa. Ternyata memang dia tertarik sama duku. Memang masya Allah hobi duku sampai sekarang sama saya mirip nih orang itu ya. Diambil itu duku, dicemplungin ke kopi saya. Saya kan ketawa. Aduh, nih anak udah lucu aja dah anak mah ya. Masya Allah. Saya pikir segitu doang udah ada tuh. Ternyata duku sama kopi diaduk. Kan jadi keluar Betawi saya kalau udah begitu kan. Tahu aja babinya suka ngopi sama duku, saya bilang gitu kan. Cuma jujur loh. Saat itu saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti saya tingkah laku saya seperti anak kecil ini. Saya makin tua makin kayak anak kecil, betul? Orang kan makin tua makin kayak anak kecil kan? Kalau saya makin tua makin kayak anak kecil. Anak saya sudah dewasa seperti saya sekarang ini. Pulang kerja duduk dikasih kopi. Saya yang tua datang. Saya ambil duku, saya cemplungin. Saya aduk. Kira-kira anak saya nerima gak? Gitu. Mungkin dia bakal ngomel, "Mama mata di mana sih? Abi mata di mana sih? Lagi ngopi dituangin." Bisa ribut. Saat itu saya tersenyum melihat itu, ya Allah. Ini anak berkata dengan tidak berdosanya, "Abuya ini apa? Abuya ini apa? Abuya ini apa?" Banyak pertanyaan yang dia tanya ke saya. Tidak ada satupun soal yang saya tidak jawab. Saya jawab. Karena saya takut dia kecewa. Sudah jarang ketemu, nggak bisa ngejawab. Kecewa dong. Saya jawab, "Ini handphone Buya nak, ini buku Buya, ini Buya." Saya balik bertanya ketika dia banyak bertanya sama saya. Ya, kalau nanti saya sudah tua, saya cerewet, saya banyak nanya, dia mau jawab gak? Kamu sama siapa, di mana, bersama siapa, kemana? Mau jawab gak? Atau dia berkata mungkin, "Buya cerewet, Bapak cerewet." Ini pelajaran, ternyata memang betul loh. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Buat kita yang membenci orang tua kita, yang mengatakan orang tua kita begini begitu, demi Allah yakinkan dia pernah berbuat sebuah kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita nggak manfaatkan rugi. Sekali-kali lihatlah orang tuamu sedang tidur, coba lihat. Ini rumus yang paling gampang kok. Anda yang tidak suka sama ayah Anda, tidak suka sama abi Anda, tidak suka. Habis ayah galaknya manusia, ya Allah, kakunya orang, aduh, masya Allah. Ya sudah. Coba sekali-kali ngeliat bapakmu lagi tidur, coba lihat. Ya nggak usah ngomong lah, pokoknya dia lagi tidur, lihat aja coba dah. Siang, kalau lagi siang ketika terik matahari menyengat, dia cari tempat yang adem di balai, dia tidur. Coba lihat wajah ayah kita, coba lihat. Ya Allah, Abah, coba lihat. Ya Allah, Bapak, Ayah, Abi, masya Allah, lihat. Perhatikan wajahnya, perhatikan. Subhanallah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak, lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih, coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal, coba lihat. Rambutnya yang hitam sudah memutih, coba lihat. Lihat tangannya urat di mana-mana. Coba perhatikan. Napasnya mulai terpenggal. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang tak ada kebaikan dalam hidupnya. Ini orang yang kau anggap paling galak, makhluk yang jarang berbuat baik dalam hidupmu. Tatap wajahnya, lihat orang tuamu. Atau kau yang membenci ibumu, wallahi, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Yang selama ini kau bela istrimu, kau hujat dia. Yang kalau kau berikan dia dengan sembunyi-sembunyi karena takut diomelin sama istri, lihat ibumu sedang tidur, lihat.
daging tua yang sedang tidur. Coba lihat, ya Allah, mama, coba lihat, ya Allah, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat, mata mama yang hitam sudah mulai bersebah putih. Coba lihat. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihat tatap wajahnya. Giginya sudah mulai tanggal. Matanya yang indah sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak. Subhanallah. Berapa lama lagi kau berjumpa dengan dia? Mendingan besok pagi temui mereka. Temui mereka sudah. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin besok daging bangkai yang kita cium dari mereka. Allah. Kalau nanti sudah tidak ada, air mata nggak menghidupkan mereka, sesal kemudian tak berguna. Mumpung masih ada, berikanlah kemuliaan padanya. Gapai ridhonya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Buktikan bahwa surga di bawah telapak kaki orang tuamu. Bagaimana membuktikannya? Angkat dia setinggi mungkin. Contoh Uwais Al-Qarni itu contoh. Seorang pemuda yang tidak hidup zaman Rasul, tapi Rasul katakan pada Umar, nanti di masamu ya Umar temui Uwais. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang akan hidup di zamanmu nanti. Orang yang belum ada, Nabi sudah muliakan dia. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni kalau sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Dalam sebuah hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi pernah melihat ada lebih dari 30 malaikat berebut kepada Allah minta izin. Minta izin untuk membawa ijabah doa. Karena ada orang yang mengatakan alhamdulillah di sela-sela ujian berat dalam hidupnya. Ya, dikaitkan dengan ini. Kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tapi enggak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu penghafal Quran, tidak. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu ulama besar, tidak. Periwayat hadis pun tidak. Tidak ada hadis riwayat Uwais, enggak ada. Apa sih kelebihan Uwais? Uwais meletakkan orang tua di atas kepalanya. Uwais tahu sekali kalau dia punya ilmu lebih, bukan untuk mengkritik orang tuanya, tapi menutupi kekurangannya, itu lebih baik. Bahkan kalau perlu dia menghajikannya. Bahkan kalau perlu dia sambung silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya ketika masih hidup dulu. Sehingga yang paling berhak memandikan mayit orang tua adalah anaknya sendiri. Antum kalau biasa mandiin mayit, antum bisa tahu lah. Ya, mungkin orang tua antum masih ada, tapi kan kakek antum ini kan orang tua, atau paman antum tuh orang tua. Ketika diguyur itu air, setelah diwudukan ini mayit, diguyurkan air, kemudian kita mulai membasuh. Ya, kita basuh. Allah, ini tangan yang kemarin saya gandeng ini. Ini tangan yang kemarin saya cium ini. Ya Allah, cepat sekali waktu bergulir. Sekarang seonggok daging dingin di hadapan saya, ya Allah. Coba kita basuh pundaknya, ya Allah. Ini pundak yang saya pernah bersender di atasnya, ya Allah. Coba getarkan hati dengan seperti itu, coba. Kita basuh kepalanya, ya Allah. Ingat kita juga pernah disampoin dulu sama ini orang. Kita bersihkan. Maka kalau anak lebih mencintailah membersihkan kukunya, giginya. Sampai kita tahu bahwa kita pun akan seperti itu. Wal jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Balasan tergantung perbuatan. Allah akan buktikan anakmu pun akan seperti itu denganmu. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Yang kita butuhkan cuma ada orang yang mentalkinkan kita nanti kan? Ketika kematian mendatangi kita, badan terbujur kaku, mata terbelalak menghadap langit. Napas mulai terpenggal. Saat itu kan yang kita butuhkan talqin kan?
Anak yang memegang tangan kita mengatakan, Abu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Allah ya Allah. Inna ruh idza qubidat tabi'ahul basar, kata Rasulullah. Ruh tuh kalau dicabut mata ngikut. Selesai sudah. Mungkin kita menangis membimbing orang tua hingga akhir hayatnya dengan la ilaha illallah. Tapi tangis bahagia karena membimbing mereka husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Mungkin dia diazab. Dia manusia. Tapi Nabi pernah dibentangkan alam kubur. Rasulullah alam barzah. Nabi melihat ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Wallahi berhenti cambuk malaikat tersebut. Bertanya ini mayit, ya malaikah, lima takifu min darbik? Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku? Aku orang yang layak dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak daim. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Bahkan istighfar anak yang saleh menghentikan cambuk malaikat untuk orang tua dalam kubur. Dahsyatnya memiliki anak yang saleh. Dahsyatnya dapat ridho orang tua. Maka sungguh merugi sekali kalau sampai Nabi mengatakan rugi ma'anfu, rugi. Kerugian yang teramat sangat. Orang yang didekati oleh kebaikan tak bisa menggapai kebaikan. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum auf. Sampai ukurannya fala takul lahum auf. Auf itu beda-beda terjemahannya. Ada yang cicu, ada yang ambil napas. Begitu aja nggak boleh loh. Subhan, ambilin air. Iya, cepat. Iya, nggak boleh tuh. Iya, insyaallah. Langsung iya udah iya aja lah, orang tua sudah iya aja lah. Jangan pernah menentang karena memang keberkahan hidup karena itu gitu loh. Ya apa artinya harta yang banyak, anak buah yang banyak, tanah yang luas, istri yang cantik, anak yang lucu. Kalau kita nggak akur sama orang tua apa artinya? Nggak ada manfaat hidup. Kau mulia di mata manusia tapi kau dibenci sama orang tuamu, wallahi kerugian dalam hidupmu. Ini yang bikin gemeter Abu Hurairah ini. Ketika dia masuk Islam, ibunya nggak mau tegur dia. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah berdoalah untuk ibuku ya Rasulullah. Dia tidak mau menegurku ketika aku masuk Islam. Abdurrahman bin Sakhar ini. Nabi mengangkat tangan ke langit berdoa. Dia tahu kalau Nabi sudah berdoa mustajab. Maka dia kembali ke ibunya mengucapkan salam. Ibunya pun mengatakan waalaikumsalam. Kerugian buat kita. Nah jamaah yang Allah muliakan, inilah keindahan Islam. Kita digiring untuk memahami kemuliaan Islam dengan sesuatu yang betul-betul kita berilmu karenanya. Makanya hidup ini bagaimana menggapai keberkahan yang terkadang tidak hanya matematik dalam kehidupan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Nah, usia 40 ada istilah doa tadi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Doa ini mengajarkan kepada kita agar kita tahu bahwa dalam doa ini ada permohonan agar mendapat ilham serta keinginan yang kuat dan taufik dari Allah Ta'ala. Ada kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura. Rabbku ajarkan aku untuk bisa bersyukur. Susah sih Ustaz bersyukur kepada sesuatu yang mengecewakan. Ya cuman la in syakartum la azidannakum. Sudahlah. Kalau Anda biasa bersyukur, kemuliaan Anda akan dapatkan. Jangan pernah kita menjadi orang yang enggak pernah bersyukur karena kemudahan datang karena syukurmu. Yang kedua dikatakan bahwa
kita mengislah diri kita ini kalau tidak rugi, karena kematian makin mendekat, umur ini makin hari makin dekat lubang kita. Makanya saya suka bilang, banyak orang kalau ulang tahun pada pakai nyanyi kan aneh betul. Panjang umurnya, panjang umurnya. Saya bilang panjang umur dari mana? Ini lubang kubur, ini lubang kubur depan. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, apa nyemplung betul? Dari mana panjang? Pendek, panjang gimana sih? Nyanyi panjang umurnya. Oh begitu Ustaz. Ya kalau gitu kita balik aja Ustaz. Pendek umurnya. Nggak diundang besok urusannya kalau begitu. Ya orang suka begitu ya. Hidup ini makin sedikit makin lama. Makanya kita menginginkan kepada Allah untuk bisa memperbaiki, memberikan kemampuan kita untuk memperbaiki diri kita, keturunan kita, keluarga kita agar kedepannya lebih baik. Makanya ada istilah itu, tobatnya orang tua itu merupakan pintu hidayah buat anak-anaknya. Jadi ada orang mengatakan, saya ngerti hukum Islam ini ketika anak sudah gede-gede Ustaz. Kayaknya saya udah terlambat Ustaz. Nggak ada kata terlambat, orang hidup tuh nggak ada kata terlambat. Ya Allah utus Nabi Khidir menjaga harta anak yatim. Alasannya simpel kok. Apa? Fakana abuhuma saleh. Fakana abuhuma saleh. Karena orang tuanya orang soleh. Jadi kalau kitanya di hari tua kita soleh, dekat sama Allah, salah satu bentuk kesolehan itu kita bertobat dari masa lalu kita. Ya, karena orang ini yang penting ujungnya, bukan awalnya. Ya kalau kemarin di penjara saya sempat bilang di penjara sini apa kerobokannya. Nah, ya, saya bilang sama orang-orang yang di penjara itu, ya pernah ada zaman hikayat Rasul mengabarkan dalam Sahih Bukhari tentang orang yang membunuh 99 orang. Mau bertobat kata pendeta udah nggak ada tempat tobat karena banyak yang kau bunuh, dihabisin tuh pendeta jadi 100. Dia datang ke orang soleh katanya bisa bertobat ke sebuah tempat, datanglah ke sana, di tengah jalan dia mati. Allah perintahkan malaikat suruh ukur lebih dekat ke tempat maksiat atau ke tempat tobat. Lebih dekat ke tempat tobat ya Allah. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Allah tuh. Perempuan yang menjual diri seumur hidup. Nah dengar. Yang ketika dia bertobat, tidak ada yang mau menerima tobat dia, jijik lah orang. Kita kadang-kadang kalau tahu siapa dia dikasih minum aja nggak bakal minum, kita jijik kan. Sehingga yang mau menerimanya itu salah satunya makhluk itu adalah anjing. Anak anjing yang kehausan, yang dia mau berbuat baik gak diterima sama orang, diambilkan air dari sepatu kulitnya, anjing itu minum, dan setelah anjing itu minum dia mati. Sebab itulah dia masuk surga, ngasih minum anjing. Apa kita beli anjing aja ntar gitu? Bukan begitu terjemahannya ya. Ini yang menandakan Allah Ghafurur Rahim. Ya, sungguh merugi loh kalau kita nggak bertobat. Padahal Allah sudah katakan, ya ibadi, law dhunubuka ananas sama, atani la tusriku bi syai'an, la taituka maghfiratan mislah. Allah panggil orang yang berdosa ini dengan ya ibadi. Kenapa? Karena hamba Allah tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul yang dimaksumkan. Tidak ada orang suci, orang maksum, nggak ada. Kan ini kultus dari mulut ke mulut, orang suka begitu ya. Ustaz, anak punya guru begini, Ustaz. Nggak ditemuin dah di pojokan dunia manapun yang kayak dia, Ustaz. Orang suci, Ustaz. 3 tahun sebelum dia meninggal, Ustaz, dia nggak nginjak bumi, Ustaz. Karena lebih kalau ngobrol kan. Setelah diteliti betul dia nggak nginjak bumi, sakit, digotong-gotong sono sini gitu. Orang tuh kan mulut ke mulut kan kadang-kadang ya. Ketika dia meninggal semua sedih Tat. Kehilangan orang soleh Tat. Orang yang betul-betul nyaris maksum Tat. Oh kalau masalah orang tua mati kemudian dikultuskan begini dah. Tanya sama bininya, tanya coba. Bapak mati Bu. Ya alhamdulillah. Emang kenapa? Aduh waktu hidup ruwet masalah. Istri jadi saksi loh. Jadi kan orang ini gede karena omongan, karena kasak kusuk. Nah kita percaya aja, benar? Ya itu namanya taklid.
Taklidil a'ma tuh nggak boleh di Islam. Manusia tempatnya salah dan dosa. Kebaikan sebanyak apapun yang dia lakukan tetap kurang. Ya bahkan pernah ada seorang pemuda gendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. 2 kali tawaf, dia bilang sama sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Aku tawaf pun menggendong dia. Sudahkah aku bayar kebaikan dia? Marah sahabat. Jaga lisanmu. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Jadi jangan pernah kita merasa cukup. Makanya tafsir Ibnu Katsir ketika menerjemahkan makna Allah, bismillah, atau bukan tafsir Ibnu Katsir, nanti beliau menjelaskan tentang makna Allah. Allah itu ilah wa walah. Allah itu ilah wa walah, seperti sijil, sinju, wajillu. Allah ilah wa walah. Yang dimaksud ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Makanya kalau orang Islam yang betul-betul mengerti dan dia nggak mungkin merugi dalam hidupnya, ya dia akan memanfaatkan kemuliaan. Tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Iya makanya kita belajar. Nggak ada yang pinter. Ana di sini bukan lebih pintar daripada antum. Kita belajar bareng, sama. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal ditanya sama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, sampai kapan aku menuntut ilmu wahai ayah? Sampai kau masuk ke liang lahat esok hari. Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Jauhkan dari yang namanya rugi. Karena demi Allah kalau tidak sungguh merugi akan kita rasa. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Mungkin kita bisa berdialog atau mempersiapkan waktu zuhur, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Ya Ustaz, bagaimana tanda Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah? Akhi fillah, Allah berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan keridhaan yang Allah akan turunkan kepada seseorang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa keridhaan yang Allah harapkan kita miliki ketika kembali kepada Allah adalah keridhaan yang menyebabkan kita bisa masuk golongan hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Golongan hamba Allah ini dikatakan hamba Allah ketika manusia itu beribadah hanya kepada Allah. U'budu itu perbuatannya, rabbakumul ladzi khalaqakum. Isim fa'ilnya abdun, hamba. Jadi masuklah golongan hamba-hambaku dengan beribadah. Maka keridhaan dapat karena ibadah yang kau lakukan. Bahkan Allah mengatakan mimma aftaratu alaih. Ketika kau melakukan yang wajib itu menimbulkan keridhaanku untukmu. Apalagi kalau nanti kamu hiasi yang wajib dengan yang sunnah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu gitu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ridhonya Allah itu menyebabkan cintanya Allah. Jadi jadilah hamba Allah yang benar. Dengan bahasan detailnya tentu. Orang jadi hamba Allah itu ketika dia berilmu tentang Allah, paham tentang usul salasa dan lain sebagainya. Baru masuk kategori nanti Allah bakal ridho sama orang yang seperti itu. Jadi orang yang diridhoi sama Allah otomatis orang yang memiliki bekas ibadah karena ibadah yang benar, ikatan yang kuat. Apa sih kalau bahasa Syekh Salim bin Al-Hilali itu beliau mengatakan musyaratah, muraqabah, mujahadah, taslim, ridha. Antum lihat dalam sarah Tazkiyatun Nafs Al-Anbiya wal Mursalin Syekh Salim bin Al-Hilali beliau mengatakan ada beberapa tahapan dalam tazkiyatun nufus. Yang pertama musyaratah, yang kedua muraqabah, yang ketiga mujahadah, yang keempat taslim, yang kelima ridha. Apa musyaratah Ustaz? Musyaratah itu mengikat diri dengan Allah dengan ikatan yang kuat. Mengikat diri ikatan yang kuat. Kemudian muraqabah itu mendekatkan diri dengan ibadah. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa? Karena nggak mungkin dapat hidayah tanpa jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kemudian taslim, tunduk patuh berserah diri. Taslim.
Ini efek cinta. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah. Efeknya ingkiyat dan qabul. Taslim itu di dalamnya ingkiyat dan qabul, tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Baru kita bicara ridha. Jadi ada tahapannya. Mungkin bahasa nanti ustaz-ustaz yang lain lah ngebahas ya. Besok atau Ustaz Syafiq Berselama nanti atau bisa kaji beliau tentang apa, bertanya sama beliau tentang masalah tazkiyatun nafs. Ya, Masya Allah. Bagaimana ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu merupakan malam yang Allah turunkan hanya di bulan Ramadan. Ketenangan yang datang di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, dan malam tersebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita disunahkan baca doa istighfar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa ciri-cirinya Ustaz? Ya doanya diijabah, diampunkan sama Allah. Orang yang diampunkan sama Allah apa? Ya ahlul jannah. Mungkin dia belum meninggal, belum masuk surga, cuma tingkahnya tingkah penghuni surga. Apa tingkah penghuni surga? Yakni yaqulu salaman salaman, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Penghuni surga itu lembut tutur katanya. Ashabul yamin, orang-orang dari golongan kanan, gampang memaafkan orang lain, ya, meyakini bahwa doa itu silahul mukmin, itulah penghuni surga. Allahu a'lam. Bismillah, barakallahu fiik. Ustaz, saya pernah membaca hadis bahwa Rasul sebelum makan hanya membaca basmalah. Tapi Ustaz, banyak orang tua yang mengajarkan doa mau makan yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa ini suatu masalah? Ya, bisa Mas Buloh, bisa Mas Budi. Mas Buloh masalah buat lo. Mas Budi masalah buat dia gitu ya. Kalau Rasul sudah nyontohin, jangan saingi sama ucapan yang lain, ya. Karena nggak ada lagi yang lebih baik kecuali ucapan Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selalu ada muqaddimah tuh khutbatul hajjah. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik petunjuk Rasulullah, betul? Nah, kita mulai nerima dah. Kalau yang namanya agama itu sudah qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Ya, walaupun siapa mengatakan sebuah kebaikan, kalau bertentangan dengan kalamullah dan hadis Rasul, tinggalkan itu. Bahwa itu pendapat Imam Syafi'i kan. Kalau pendapatku nanti bertentangan dengan hadis yang kau ketahui wahai Ahmad bin Hanbal, buang pendapatku ke tembok. Iya ya, jadi yang sahih ya baca basmalah, bismillah. Sama dengan doa buka puasa nanti ya, baca bismillah. Bismillah, minum. Habis minum baru dhahabadz dhama' wa batalatil uruq wa sabatil ajr insyaallah. Takjil, makan korma, ganjil, kumur, salat. Jangan iftar nanti habis salat. Jangan berberat-berat. Makanya fariha idza aftara, bahagia kalau orang yang mau iftar ketika puasa bahagia. Ya ini sudah selesai salat. Kita kalau habis iftar terus mikirin salat ruwet. Betul? Salat. Ya Allah, tar dulu deh, kenyang gitu ya. Atau nyiksa sendiri gitu. Bismillah Ustaz. Ayah saya telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Selama ini saya berusaha untuk birrul walidain tapi masih sulit mencintainya. Apakah saya tetap dosa? Iya, Anda dosa. Anda dosa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Alasan ini saya katakan Anda berdosa. Karena kalaupun orang tua Anda mengajar Anda untuk berbuat dosa maksiat, jangan taat. Tapi Allah katakan sahibhuma fid dunya, jadikan dia sahabat. Ya. Sudah jangan hakimi orang tua kita. Jadilah penutup aib orang tua itu lebih baik. Ya. Minta Allah lembutkan hati kita ini untuk bisa mau menerima siapa orang tua kita, itu lebih baik. Assalamualaikum. Bagaimana apa nih perlakuan kita kepada bukan ibu kandung kita atau ibu tiri? Ayo, ibu tiri ya orang tua walaupun dia bukan ibu kandung kita. Yang nanti beda-beda
apa makomnya beda-beda. Tapi dia tuh mahram kita. Kenapa nikah sama orang tua kita kan? Ya dia kekasih hati ayah kita. Kalau kita mencintai ayah kita, harus bisa mencintai yang dia cintai. Ya. Kalau Anda betul-betul mencintai ibu Anda harus belajar mencintai yang dia suka. Begitulah bahasa anak tiri kepada ibu tirinya. Tapi tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak taat dengan makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tinggal jauh? Akhi fillah, ya Allah, ini alat-alat canggih di depan kita loh. Kita bangga ditelepon sama temen, bangga nelpon pejabat, bangganya itu Masya Allah. Masa kita nggak pernah bangga ngedengar suara orang tua kita sendiri sih? Kalau anak orang kita beliin handphone, kenapa orang tua nggak kita beliin sih yang canggihan dikit biar bening suaranya gitu loh. Kalau bisa pagi ini kuping jangan denger yang lain, kita dengar suara orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi yang kita dengar dengkuran napasnya ketika ingin mati, betul? Telepon orang tua kita, telepon mudah sekali. Assalamualaikum, Umi baik, alhamdulillah, oh, Masya Allah. Ya Allah, Mi, kalau dengar suara Umi di pagi nih, ya Allah, tenang hati, Masya Allah. Umi kan senang digituin kan. Ayah ada, Mi, ayah ada nih. Halo ayah. Halo, ayah kan suami bawa misalnya. Ya Allah, ini suara ayah, Masya Allah ya. Burung kutilang kala merdu. Kenapa nih anak ketengah itu? Ya hiburlah orang tua lah, hibur ya. Jangan diajak ruwet mulu orang tua gitu loh. Kita nyuruh istri kita pakai baju bagus, nyusul kita untuk makan di sebuah tempat yang enak, betul? Pernah gak kepikir sekali-kali kirimkan baju bagus buat orang tua kita, suruh susul kita di sebuah tempat? Sekali-kali coba. Jangan bikin orang tua tuh boring sama kita. Ini kita udah numpang makan yang makanan dia yang masak, tinggal dakwah mulu ke orang tua. Yang gak bakal bisa kena. Paling gak jadi anak yang dinanti dah sama orang tua dah. Saya sudah sampaikan kemarin, kita nih anak berhasil menjadi anak kalau orang tua tuh udah nunggu kedatangan kita, berhasil kita. Kalau orang tua udah panjang mata depan pagar, celangak, celinguk gitu, nungguin siapa Bu? Pak, anak mau dateng. Alhamdulillah dia datang. Berhasil tuh kita jadi anak tuh. Tapi kalau orang tua pucet depan pagar, kenapa Mak? Pak, anak mau datang. Astagfirullah dia datang. Gagal jadi anak dah kita kalau begitu. Tobat buru-buru mendingan. Ini kedatangan kita nggak ditunggu sama orang tua, duduk sambil makan makanan yang dia makan di bangku yang dia beli, di rumah yang dia punya. Mak dengerin, qala Allah qala Rasul. Enggak bakal mau dia. Enggak kena sudah dalil gitu sudah, enggak masuk ya. Jadi kita harus tahu membahagiakan orang tua tuh harus tahu gitu ya. Udahlah, bikin dia senang. Kita kalau punya gaji bulanan, kasih amplop ke orang tua, kasih ambil. Ambil yang kalian butuhkan. Enggak jadi miskin. Unfik alaik. Bahkan ayat diabadikan apa? Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Man naqasat sadaqatum min malin, tidak akan pernah kurang harta karena sedekah, sudah cukup. Kurang apa itu? Kemuliaan. Bagaimana agar senantiasa sabar dalam mendidik anak yang terkadang anak suka membantah? Iya, doakan. Karena Anda orang tua dikasih kesempatan mustajab doa, betul? Jangan anak dicaci, dimaki, jangan, doakan. Ini anak bisa begini karena kita mungkin. Anak durhaka karena orang tua yang durhaka kepada anaknya. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah kenalkan dia tentang neraka, sorga, tentang Allah. Ya hasilnya begini. Ya doakan, arahkan. Bagaimana dengan perempuan yang sudah menikah terhadap orang tuanya? Karena dari tadi Ustadz bicara tentang laki-laki. Iya, akhi, ukhti fillah. Perempuan kalau sudah menikah memang rabbuha fid dunya zaujatuha.
Zaujuha ya. Jadi kalau Tuhannya di bumi istilah bahasa itu suami. Tapi kalau suami yang baik harus tahu ini rahim ibu istrinya ini kalau diridhoi sama orang tuanya itu kelak lahir anak-anak yang mulia. Makanya jangan pernah larang istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi tidak mengalahkan baktinya kepada suaminya. Gitu ya. Jadi kalau dia mau ketemu sama orang tuanya biarkan, lawang itu sehat buat dia kok silaturahmi, bikin senang hatinya, betul? Insyaallah. Jadi silakan. Makanya dari pertama nikah sama orang yang ngerti agama, jadi nggak ngelarang. Kalau yang nggak ngerti sama agama, kadang-kadang malah orang tuanya nggak boleh ditemuin lah, inilah itulah. Yang paling baik temuin. Apalagi kita orang laki, jangan suka ngelarang istri ketemu sama orang tuanya. Nanti kalau kita punya anak perempuan baru berasa. Ya saya katakan kemarin tuh bahwa kalau anak perempuan tuh kadang lebih open ke orang tua, ke ayah khususnya. Kita pengen punya anak laki, semua pengen punya anak laki. Anak laki kalau sudah besar cuma nasab yang sampai kepada dia. Kadang-kadang kepedulian itu ada di perempuan. Kita lelah, capek, anak perempuan tuh open. Aku ya capek, mau minum ya, dibikinin teh ya, teh. Karena teh mah bahasa Bogornya teh gitu. Makin tisu, Abu ya capek ya Allah, nih anak pinter bikin kita jatuh cinta nih anak. Tapi kalau anak laki, masya Allah, kita batuk bareng takab, masih nggak nanya kenapa. Ya, udah pakai koyo, badan bau minyak kayu putih, masih nggak ditanya, masya Allah ya. Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita, tapi orang tua kafir? Jadikan dia sahabat. Bersahabatlah, dakwahkan dia. Banyak kok sahabat-sahabat Nabi juga yang orang tuanya kafir banyak. Masuk Islam karena orang tuanya. Salah satu siapa? Abu Bakar sama Abu Kuhafah itu ayahnya masuk Islamnya belakangan. Abu Hurairah ibunya begitu dan lain sebagainya. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih belum masuk Islam? Oh, sudah tadi. Assalamualaikum Ustaz. Semasa kedua orang tua hidup, anak belum sempat membahagiakan mereka. Kini mereka telah meninggal. Bagaimana seorang ini untuk memberikan kebahagiaan? Ya, ziarahi kuburnya. Doakan dia. Basahkan mulut ini rotban min zikrillah untuk mengingat Allah, doakan dia. Ya, kita bersedekah untuk dia, hajikan dia, sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Ustaz, saya mau hadis yang menjelaskan tentang usia yang 40 tahun sempurna tersebut. Ya, buka Al-Ahqaf ayat 15, lihat tafsirnya nanti. Mana lebih afdal tarawih di rumah atau di masjid? Karena Rasul tarawih di masjid pada 3 malam pertama. Rasul lakukan 3 kali berturut-turut di masjid, kemudian sisanya di rumah. Ini untuk mengabarkan bahwa tarawih itu sunnah. Tapi Nabi mengatakan afdalus sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Jadi kalau Nabi sholat di rumah nggak jadi pendek. Kalau kita kan kenapa di rumah cepat begitu kan? Jadi kalau emang bacaan antum kurang bagus, serahkan sama imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya kalau bacaan antum bagus silahkan di rumah. Bawa istri, bawa anak didik untuk sholat silahkan, boleh. Tarawih ini sholat santai kok, sholat santai, tarawih. Ya, tapi kalau memang bacaan kita kurang bagus, atau kita aja yang baca bosen, inakul huwallah, dengan di masjid dah, dengan di masjid dah. Jangan maksain di rumah kalau begitu ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendebat Dr. Zakir Naik yang banyak menguasai kitab? Wallahu a'lam. Semoga Allah muliakan beliau dengan ilmunya insyaallah. Saya selalu berhusnuzon karena saya nggak mengerti ya, tapi yang pasti banyak kebaikan yang ditelurkan dari beliau. Bicara manhaj dan lain sebagainya, Anda belum ketemu sama beliau. Wallahu a'lam. Bagaimana aturan saf wanita apabila sholat diimami oleh wanita? Iya, tidak di depan imamnya, sebaris dengan saf yang paling depan. Wallahu a'lam bishawab. Tip jamaah, ya, Ana rasa ini aja bisa Ana sampaikan. Ya Allah, Ana minta maaf ya, 4 hari di Bali ini mungkin banyak ngomong, banyak dosa, banyak salah ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, kalau ada kesalahan, keburukan wallah dari diri Anda dan setan, Anda minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya.
Ya mungkin ana balik mengundang antum kalau antum lagi bertendang ke Jakarta, ahlan wa sahlan mampir di pinggiran Jakarta di Parung sana ya, tempat kami silakan. Fadhal. Ya seandainya kemuliaan itu milik Allah, kita kembalikan kepada Allah, bermanfaat buat kita insyaallah. Terus belajar kompak. Tolong Islam di Bali jangan dikup-kup, jangan dibikin firqah. Sudah Islam ya Islam, Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat itu Islam yang mulia. Jangan berbangga dengan firqah yang kita miliki, karena firqah bukan dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.